Kaluhur, kaluhur. Kaduhur. Kaduhur, Pak. Kaduhur. Kan kelihatan. Ya inilah kamu. Punya teman terewe-rewe pisan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang saya hormati, apakah teman-teman sekelas ataupun kakak dan adik kelas, juga bapak guru kita yang alhamdulillah pada hari ini Pak Sudarto hadir ya. Kalau tidak salah yang ngajar ilmu kelistrikan ya juga telah hadir ya, dan alhamdulillah kita pada hari ini patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah pada kita semua. Pada hari ini kita berkumpul bersama di kampung halaman saya yang dilatar belakangi oleh Gunung Cermai yang ikut gembira menyambut teman-teman yang sudah lama sekali ingin ketemu ya, ingin bertemu di sini. Salawat serta salam marilah kita curahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarganya, pada sahabatnya, dan pada kita umatnya sampai di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, alhamdulillah pada hari ini sesuai dengan undangan bisa hadir di tempat saya ini, yang tentunya sudah kita tahu bersama bahwa pada hari ini adalah reuni ya. Reuni yang memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ki dan anak ya, maaf ya, apalagi anak adik kelas saya, kakak kelas juga mungkin ya, kakak kelas, kakak siapa ya, tapi alhamdulillah walaupun di kakak kelas banyak sekali yang tahu ini tadi tahun berapa itu sudah apa ya, terutama yang tahun 73, karena saya 73 kan 70 itu kan kakak kelas semua gitu. Dan yang kesini yang paling muda, dan saya juga kaget, oh ini orangnya pada alhamdulillah bisa sempat hadir ya. Inilah rumah saya di Mata Ngaji. Saya betah di Mata Ngaji Pak daripada di kota ya. Sumpah di kota mah gitu. Nah tentunya acara ini memang dilulukan atau didambakan sekali dari dulu. Dari tahun kemarin sudah menyiapkan, sudah ada untuk biaya sekian-sekian. Pak Ki yang sudah ingin sekali kapan akhirnya Bata tidak tersenggala. Dan alhamdulillah pada 3 Maret 2024 hari Minggu saya ditelepon oleh Medi ya, karena Medi itu akrab tadinya, kebetulan di PN sama-sama ya, kebetulan sama-sama di PN, terus juga anak ya datang ke sini 3 Maret untuk merencanakan pertemuan kita reuni ya. Bagaimana ya, mangga-mangga saja bagi saya, tidak jadi masalah. Toh yang namanya reuni itu semua orang, semua yang sekolah pasti mendambakan. Karena ajang silaturahmi itu adalah reuni. Bayangkan saja, saya lulus tahun 73, sekarang 2020, 51 tahun. Kalau tidak lintas angkatan, lintas jurusan, paling hanya berapa orang sih? Nggak tahu pada kemana itu. Tidak ada laporan ke saya, tidak apa, hanya tahu-tahu kemana nih orang ini. Sampai saya apa betul teman-teman yang kalau nyanyi perpecahan menguntungkan tukang beling, kemana itu? Ada itu namanya. Orang mana itu teh, orang Kedaung kemana? Udah tidak ada. Nah tanggal 3 Maret menyiapkan, terus bagaimana ya, aja hubungi, lengkapi dulu panitia-panitianya. Dan alhamdulillah tanggal 10 Maret datang lagi dan lengkap. Di antaranya panitia-panitia itu terwujud ataupun sudah ada, yang tentunya akhirnya tersenggara acara ini.
bertepatan juga dengan masalah reuni. Memang kebetulan juga pada minggu-minggu ini masih baru-baru atau baru saja melaksanakan Hari Raya Idul Fitri, yang tentunya halal bihalal, karena dalam undangan pun yang saya sampaikan, panitia sampaikan, itu ada halal bihalal, reuni, dan silaturahmi. Tentunya yang paling utama itu diantaranya, kalau halal bihalal itu biasanya bukan hanya antar sekolah, antar kelas, tetapi adalah yaitu untuk dalam hari raya yang saling memaaf. Tapi reuni itu adalah untuk mengenalkan kembali, karena reuni itu ajang pertemuan kembali dengan teman-teman yang sudah puluhan tahun. Ini kan 10 tahun baru sekali ketemu di sini teman-teman ya, jadi sama-sama sudah tua. Dan yang pertama ketemu itu siapa namanya kalau tidak pakai ini, makanya betul dan tidak salah yang ditanyakan punya anak berapa, cucu berapa, istri berapa, itu yang ditanyakan tuh. Tapi jarang ya, hanya tuteng aja. Kemarin nanya ke siapa tuh putra, ini bukan tuteng, siapa yang namanya tuh Pakih nanya ke anaknya tuteng, ini anak tuteng dari istri berapa, istri pertama katanya. Betul, kalau nanya sama istri pertama ya betul, karena saya kan tidak salah nanya juga istri pertama ya, kecuali pertama atau kedua ya. Itu salah. Memang anak tuteng itu sampai kaget itu, disangka punya istri 2 teng gitu. Tapi alhamdulillah tuteng itu bagus tadinya juga ya. Ya. Nah, eling insya Allah gitu. Sudah jinak. Nah, tentunya dalam ajang ini tentunya saya mengucapkan terima kasih pada semuanya, kakak kelas, adik kelas, teman-teman kelas yang sudah sudi hadir di rumah saya ya. Saya sendiri karena ketuanya, dan saya juga tidak usah mengucapkan ketua rumah karena rumah saya sudah mengizinkannya, boleh saja, mangga. Yang penting semuanya ikhlas, ridho untuk acara ini, mangga. Saya sih tidak jadi salah, hanya rumah saya itu di kampung, apa bisa nanjak pelangonnya. Tapi alhamdulillah tidak ada masalah sampai datang ke rumah ini. Jalan Curug Indah nomor 18. Kenapa Curug? Ini adalah namanya Curug. Di situ ada sumber air, Pak. Sumber air itu Curug Cayu Sucak orang Sundanya sih. Jalan Curug Indah nomor 18. Dan memang saya membangun di sini tadinya belum ada rumah satupun, Pak. Ini juga hanya jalan setapak. Setelah saya punya rumah di sini, dibuatkan oleh bapak ibu saya, terus saya bangun, dan ada juga rehab tahun 2002 rehab jadi begini tuh ya. Jadi saya punya di sini, terus setelah itu juga dijual, dibeli juga oleh saya dan diberikan ke putra saya. Dan dari deretan ini alhamdulillah punya saya semua. Tadinya satu rumah yang paling atas sawahnya juga punya saya, milik saya. Nah itu jadi saya betah di sini tuh. Kenapa tidak di kota? Di kota ya itu berisik, makanya awal bergabung. Dan kalau perlu tahu, saya waktu di STM itu dari sini berangkat tuh, naik sepeda dari sini tuh. Kalau turun mah enak ngebut, tapi pulangnya ngos-ngosan nanjak pelangon. Ya nanjak pelangon. Saya pernah jeblos rem, Pak. Saya tuh kan rem dulu motor sepeda biasa kan capitan ya, lepas meda lepas karetnya tuh jeblos batu kursi tuh. Itu kan sampai pitak segini tuh. Tapi pingsan sendirian, jadi pingsan sendiri, bangun sendiri. Tapi pulang waktu itu alhamdulillah ya. Ya karena tidak ada teman, alhamdulillah, Pak. Dan memang di situ dikatakan lintas angkatan, lintas jurusan. Memang kalau tidak lintas angkatan, lintas jurusan tidak mungkin ada sebanyak ini. Baru 47 yang datang dari undangan, yang 70. Hah? Baru 50 sekarang ya, yang mereka tambahnya 50. Dan alhamdulillah semuanya juga memang tadi menanyakan kemana, di mana kerjanya. Saya juga karena memang lintas, bukan dari STM listrik, ngurusi listrik, tidak. Saya itu malah jadi guru. Saya itu dari listrik jadi guru yang dimanfaatkan kelistrikan di SMP Negeri 2
ada murid saya di sini Sukandi, mana Sukandi teh ya? Oh, Sukandi. Nah itu murid saya 83, tapi saya sudah ngajar bahasa Indonesia ya dia. Iya. Iya, itu murid saya 83, saya sudah ngajar bahasa Indonesia. Listrik tapi ngajar bahasa Indonesia. Untuk cerita sedikit ya. Ngajar bahasa Indonesia, pertama tugas saya tes. Karena tes ikut ingat pokoknya sih. Pagi, Asep Surya semuanya itu tes di PN. Saya tidak lulus. Di BAT lulus teorinya, tapi ditunjukkan kunci nomor berapa kan ditutup nomor kuncinya tuh. Yang nggak apa aja lulus. Ya hanya saya sudah malang melintang jadi tukang las di PN IPA kemana sampai di PN ikut harian lepas. Ketahuan oleh ibu saya di depan Omega Hotel tuh lagi ngegali kabel, ketahuan oleh si ibu tuh pulang dari Cirebon belanja datang teh tolong nyanet teh geus erek maju mah di mah bae ulah jauh-jauh jadi ujung cerikan bae itulah kasih ibu sepanjang masa pada masa tuh ujung cerikan kalau semalam udah keluar. Akhirnya begitu besoknya ada penerimaan guru PGSR itu Pak, dulu yang Departemen Pendidikan di Jalan Pengampon yang sekarang Bapeda. Di situ kan disuruh saya ikut, di situ ada. Akhirnya saya ikut tes lulus. Tugaskan di SMP 2 Cirebon 7 berarti 80 saya 80 tugas. Nah setahun baru guru ngajar teknik elektro, ada lagi guru satu lagi. Kebetulan bahasa Indonesia itu pensiun, Ibu Sri namanya. Panggil oleh kepala sekolah teh, Pak Tija lagi ngajar bahasa gampang, bahasa Indonesia. Kata siapa bahasa Indonesia gampang itu Pak? Susah, sok aja ektanas apa ada nilai yang 10, 8 juga jarang, matematika banyak. Contoh aja Pak. Umpamanya anak dilanggar mobil di jalan, ingat baik contohnya tuh. Sok Pak, anak dilanggar dilanggar dipisah dan digabung beda Pak artinya. Dilanggar di jalan mah udah nggak jadi masalah. Anak sok Pak bedanya. Jadi saya tuh ngajari kepala sekolah. Anak dilanggar mobil di jalan, kalau dipisah bagaimana? Ya nggak tahu katanya. Kalau anak dilanggar di surau ditajuk mobil di jalan ya ongko. Tapi dinya digabung adalah kemampuan jalan ya babak belur apalagi pakai tronton. Nah itu jadi Basir akhirnya saya ikut lagi kuliah punten S1 di saya tuh Pak di UPI lulus, dipindahkan oleh pengawas itu harus pindah karena kepala sekolahnya sarjana muda. Waktu itu kan sarjana tua, jadi saya dipindahkan ke SMA 7, ke SMA 4 pertama ya. Nah di situ saya mulai Pak, saya kudu jadi kepala sekolah jujur aja Bu Pak. Ya, ingin jadi kepala, jadi saya ikut S2. Seleksi S2 cuma sendiri yang masuk, pintar ongkoh mungkin. Terus juga setelah saya ikut tes kepala sekolah, dari kepala sekolah punten saya tuh saya mah tidak mau pensiun dari sekolah. Nah itu pun saya tuntut dari dosen gitu aja sih ya. Dan karena kalau saya buru-buru pensiun, buru-buru di rumah saja, rumah segede ini hanya siapa? Saya berdua Pak. Kan anak kalau sudah gede pada kabur tidak karuan. Sok aja Bapak Ibu anak mah banyak, tapi kalau sudah tua mah berdua lagi. Nah itu diantaranya Bapak Ibu putar cerita saya ya, itu diantaranya karena banyak yang nanya kenapa kok dari STM bukannya jadi guru STM atau kepala STM juga. Nah, tapi itulah diantaranya luka hidup saya. Tentunya dulu juga saya sudah menyampaikan grup banyak menanyakan di grup shipbuilding ya. Yang tentunya dalam acara ini juga saya terima kasih pada teman-teman semuanya, kakak dan adik kelas yang telah sudi jauh-jauh hadir memenuhi undangan kami panitia, yang tentunya kami pun dari panitia sudah berusaha semaksimal mungkin. Anak Fakih menyiapkan segalanya dan alhamdulillah semuanya kompak dan terwujud ala kadarnya juga sudah ada karena
apa yang disiapkan untuk menu makanan itu juga permohonan, permintaan dari teman-teman. Wis mangan aja macam-macam daging, empal kita wis bosan nasi jamblang bae aja apa ya bisa dituruti bae sampai suuk ada semua karena permintaan semuanya mau dimakan. Kalau banyak lebih tinggal bawa kresek aja masing-masing gitu aja kalau tidak ya untuk tuan rumah gitu. Nah tentunya mohon maaf barangkali penerimaan persiapan kami kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan yang penting inti dari pertemuan kita ini adalah silaturahmi, reuni bagaimana ke depannya, karena memang kalau tidak begini hanya mengingat saja, kadang-kadang menanya si ini di mana, si ini di mana. Kalau tempat sih saya sering kelewatan, kalau pulang dari Nahdlatul Ulama saya ngajar itu pasti lewatnya Jalan Merdeka. Jalan itu kan sisi Singamangaraja terus ke Pengampun Merdeka belok kanan. Tapi kalau pulangnya jam 12 sampai jam 1 itu saya bebas. Kalau jam 12 sampai jam 1 itu kan kereta di situ tuh macet. Terus kereta kan nggak mikirin siapa-siapa, itu Haji Teja lewat di dulu kan enggak pada macet aja kadang itu dan lewat. Banjir pun masih ada. Jadi kita masih teringat tentunya teman-teman kalau hujan besar itu kan di Jalan Merdeka itu banjir. Sepatu sampai kapal ikan itu pernah saya tuh jadi. Tapi sekarang juga masih, tapi tidak sebesar waktu kita sekolah di STM Negeri Cirebon dulu. Tapi tentunya yang kesini karena tidak pernah menemui dan begitu juga saya waktu ditugaskan kepala SMA 7 saya juga main ke STM itu dan sudah selesai semua. Jadi sekali lagi mohon maaf barang apa yang sudah disampaikan oleh saya semuanya tadi kurang berkenan, dan marilah ajang silaturahmi ini, ajang reuni ini kelanjutannya bagaimana. Saya senang begini ya, saya senang dan memang saya juga mohon maaf karena tempat yang dipilih oleh teman-teman panitia itu begini. Apakah suka atau duka itu mangga terserah teman-teman semuanya yang menilai. Yang tentunya kami panitia itu sudah berbuat semaksimal mungkin untuk menghormati panitia dan juga bagaimana pembicaraan dan juga bagaimana ada kenang-kenangan. Alhamdulillah kenangan pun ada walaupun tidak seberapa, itu hanya kenang-kenangan, namanya juga kenangan. Barangkali itu saja, mohon maaf barangkali ada perilaku tutur kata dari saya yang kurang berkenan. Walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.